Di sini boleh Akang Teteh menuliskan ya, nama dan domisili Akang Teteh semua di kolom chat ya. Kita saling kenalan, ta'aruf dulu di sini sebelum nantinya kelas ini dimulai. Ada Teh Desi Encim ya di sini, Masya Allah. Ya, Teh Desi Encim dari Bandung. Halo Teh, gimana kabarnya? Masya Allah ketemu lagi ya di sini ya. Ada Teh Desi Encim. Famin, wah iya ini Faminnya Family Hour Bandung Raya. Bandung ya. Teh Dinda dari Tasikmalaya. Salam kenal Teh Dinda. Kemudian Teh Tia dari Tangerang Selatan. Ada Kang Anggi Setiawan dari Jambi. Wah, jauh nih dari Jambi. Jambi itu ini ya, kalau dari Bandung harus naik kapal ya. Teh Awanda ya? Teh Awanda dari Jatinangor. Wah, caket artinya Jatinangor mah. Iya. Kemudian di sini ada Teh Dini Restiani dari Bandung juga. Halo Teh Dini Restiani. Ditunggu Teteh Akang semua bisa berkenalan di kolom chat ya. Sebelum nantinya mungkin kita bisa sharing santai di sini. Akang Teteh juga bisa interaktif nantinya bisa menyalakan videonya ya lebih bagus. Juga nanti tanya jawab dan sharing nih pengalamannya terkait keluarga, terutama tema kita pada kali ini yaitu eco family gitu. Eco family kan sangat dekat ya dengan kita gitu, sangat dekat dan juga kita alami gitu ya. Jadi bisa interaktif nanti di sini sambil ngopi-ngopi di rumahnya bisa, insya Allah nanti forum ini juga akan live nggak ya Kak? Live YouTube nggak? Belum bisa live YouTube. Oh iya, direkord tapi ya. Iya, Ya, aman. ya direcord jadi nanti akan Teteh juga bisa nyimak lagi materi yang hari ini gitu ya. Ya semoga kita berdoa aja nih karena cuaca juga cerah ya sekarang di Akang Teteh semua cerah. Di sini di Bandung cerah, panas, Masya Allah. Hari Minggu itu harus matahari harus bersinar. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kebayang ya kalau hari Minggu mendung gitu. Akang Teteh bisa jawab sendiri gitu ya. Alhamdulillah minggu ini cerah gitu ya. Dan semoga sinyal Akang Teteh di rumah juga secerah cuacanya ya. Enggak mm, enggak keluar masuk zoom nanti jadi bisa optimal. Sharing juga interaktif di sini gitu. Ya, ini ada Teh Nenden dari Cilegon. Masya Allah, Cilegon, Banten ya. Cilegon, Banten. Siapa lagi yang sudah hadir? Teh Awanda. Iya, Teh Nur Ilalahi ya. Ini Teh Nur Ilahi. Teh Latifah, dari mana Teh Latifah? Boleh kenalan dulu. Oh, ini Teh Ardina juga sudah hadir dari Bandung. Halo Teh Ardina, belum silaturahmi lagi ya Teh? Insya Allah kita di masa pandemi ini udah hampir setahun ya dari Maret, udah hampir setahun kita dekat kita di masa ini gitu ya, di masa yang sangat baru mungkin gitu. Mungkin juga dari sektor-sektor tertentu belum bisa beradaptasi gitu dengan masa ini. Ada berbagai perubahan gitu. Terutama kita sendiri sebagai individu, ya semoga
di hampir setahun ini kita sudah menemukan apa itu hikmah dari pandemi ini gitu. Nah, pinginnya sih ini ngobrol-ngobrol sebelum nantinya dibuka atau sekarang dibuka aja ya, Kang? Ya, kita langsung mulai saja. Langsung mulai saja ya. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmat sehat ya, usia dan juga nikmat nih, nikmat eh, sehat sehat jiwa ya. Kita bisa semangat, antusias di hari Minggu yang cerah ini untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa silaturahmi di forum ini. Yang semoga kita mendapatkan keberkahan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita sampaikan serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Saya Alma Safira, tinggal di Bandung. Mungkin akan teteh juga yang sudah ketemu, alhamdulillah ya bisa ketemu di sini. Belum ketemu, insya Allah semoga nantinya bisa dipertemukan ya secara langsung gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuka ya menjadi MC di forum ini dan nantinya akan dimoderatori oleh Kang Asa sebagai CEO founder Family Hour. Nah, sebelumnya nih, Akang Teteh ini udah mengenal Family Hour dari semenjak kapan sih? Dari siapa dan gimana gitu? Dari mana bisa bisa tahu Family Hour? Atau dari mana tahu kegiatan ini? Dari mana tahu kegiatan ini? Penyelenggaranya. Iya, pasti dong ya. Instagram katanya ya. Dari IG. Iya, banyaknya dari IG ya. Iya, alhamdulillah. Ya, dari Instagram ya, dari WA Story. Iya, IG. Iya. Ya, Masya Allahnya ini Family Hour sangat ini ya di Instagram dan WhatsApp, jadi akan teteh juga bisa melihat dan juga dapat mendapatkan update update apapun mengenai Family Hour, nanti kenalan-kenalan dengan Family Hour melalui sosmed kami dan juga tadi mungkin WhatsApp ya. Di grup WhatsApp-nya mungkin sudah join semua. Nah, di Instagram juga selalu update gitu @familyhour. Jangan lupa untuk memfollow dan juga YouTube ada kan? Ada. Ya mungkin ada YouTube gitu ya. Nah, juga alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sharing bersama mengenai Eco Family di ruang belajar Family Hour. Yang insya Allah ruang belajar ini juga akan diadakan secara insidental ya, akan selalu diselenggarakan oleh Family Hour untuk mewadahi ruang belajar para single lila ataupun yang sudah menikah, karena di sini juga pastinya ada single lila dan juga yang sudah menikah untuk menggali lebih dalam mengenai keluarga gitu ya. Nah,
tanpa berlama-lama lagi karena sudah ada di tengah-tengah kita ya moderator juga, narasumber kita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Kang Asa. Ya, waalaikumsalam Teh Alma. Iya, beliau ini CEO founder dari Family Hour. Wah, keren nih. Ini saya belum pakai background nih, Kang. Mau pilih remote-nya dulu. Iya. Iya, Kang, Hmm, Kang, keseruan kita pada hari ini itu mau bahas apa sih, Kang? Gitu. ya, Ya, langsung aja ya, Kang. bersama Saya pemateri silakan. kita hari ini kita akan membahas terkait eco-family ya. Bagaimana caranya kita bareng-bareng di rumah lewat keluarga membangun keluarga yang berkesadaran lingkungan kayak gitu. Hmm. Karena kita sekarang ini menghadapi banyak macam-macam permasalahan lingkungan ya teman-teman, daripada kayak buzzer gitu ya saling menyalahkan satu sama lain. Ya sudah, kita ambil peran di sini untuk menyelesaikan masalah lingkungan bersama-sama lewat keluarga. Nah, bersama kita di sini sudah ada Teh Hanifah Nurawaliyah. Jadi beliau ini saat ini menjadi istri saya. Kemudian yang kedua, Teh Hanifah Nurawaliyah ini sekarang kuliah ya, S2 di Teknik Lingkungan ITB. Kemudian yang ketiga, senang banget sama isu lingkungan. Dulu sempat kerja juga di startup lingkungan ya, Waste for Change, kayak gitu teman-teman. Nah, siapa pemateri kita dan apa yang akan kita bahas di siang hari ini? Kayaknya biar nggak kelamaan sama Asa di sini, langsung aja ya, aku berikan eh, tempat dan waktu untuk bercerita kepada kita sama-sama terkait bagaimana membentuk Eco Family ini kepada Hanifah Nurawaliyah. Ya, kepada Teh Hanifah Nurawaliyah, mangga silahkan bisa muncul ke samping saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Iya, alhamdulillah di sini pemateri kita sudah hadir. Kayaknya biar nggak lama-lama amat, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Selama 1 jam ke depan untuk sama-sama mendengar di sini bagaimana caranya kita membangun eco family. Kenapa penting, kenapa dan bagaimana sampai tips trik teknisnya ya teman-teman. Oke, mangga kepada Teteh Hanifah, dipersilakan. Ya, sebelumnya izin mematikan video dulu ya, teman-teman, supaya jaringannya lebih lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Alhamdulillah sudah ramai ya di sini. Oke, saya akan coba share screen dulu. Ya, sudah terlihat? Ya, slide-nya sudah terlihat teman-teman? Belum, Kang. Lagi muter kalau di saya. Oh, lagi muter. Yang lain udah kelihatan belum ya slide-nya? Belum kelihatan. Oke, sebentar. Recent share. Oke, sekarang udah kelihatan belum ya? Sudah. Iya, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. dipersilahkan kepada Teteh Hanifah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Aku sapa lagi ya, selamat datang di Ruang Belajar Family Hour. Kali ini memang ruang belajarnya yang pertama ya di tahun 2021 dengan mengusung tema Eco Family. Aku punya tagline bagus nih kalau kita bicara Eco Family ya, dari keluarga untuk generasi pewaris bumi. Jadi kalau misalnya teman-teman teringat dengan Eco Family, ingat tentang keluarga. Kenapa kita harus ada Eco Family? Karena generasi merupakan pewaris bumi. Nah, aku kenalan lagi ya, teman-teman. Jadi nama aku Hanifah Nurawaliyah, aku kelahiran 95, bisa ditebak ya berapa tahun, masih muda. Sekarang aktivitas aku mengurus rumah tangga,
kuliah di Teknik Lingkungan ITB dan di Family Hour Indonesia. Nah, aku memang sekarang itu lagi belajar ya teman-teman untuk mendalami keberlanjutan berdasarkan keluarga atau family based sustainability. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih teman-teman. Aku di sini memang masih dalam proses belajar dan masih berjuang terus ya untuk jadi diri pribadi dulu yang memang cinta gitu sama lingkungan gitu. Dan aku juga sebetulnya pengen berjuang bareng juga dan bertumbuh bareng dengan teman-teman di sini. Bagaimana kita mewujudkan keluarga yang ramah lingkungan seperti itu. Dan kalau misalnya di sini ada beberapa tips-tips, memang belum semuanya aku lakukan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di sini bertanya, apakah Teteh sudah melakukan hal ini? Terutama nanti kita akan belajar seru nih tentang eco-parenting dan sebagainya. Jujur saya belum melakukannya, tapi nggak apa-apa. Belajar itu di mana saja dan kapan saja. Oke, sekarang kita bicara dulu nih. Emang ada apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus bicara mengenai lingkungan gitu? Ada yang mau menjawab sebelumnya? Nah, udah terlihat sih di sini ya, karena ada pencemaran. Dari beberapa data yang saya temukan, teman-teman, bahwa pencemaran itu salah satu pembunuh nomor 1 di dunia. Dan itu tuh setara dengan pembunuhnya penyakit malaria dan HIV. Nah, dan bahayanya lagi ya teman-teman di sini, dengan adanya pencemaran lingkungan ini bisa membunuh lebih dari satu per 4 gitu balita setiap tahun. Bayangkan ya teman-teman, dari pencemaran lingkungan ini tuh bisa mengancam generasi. Lalu ada sekitar 93% anak-anak di dunia di bawah usia 15 tahun itu selalu menghirup udara yang sangat kotor gitu, yang sangat tercemar. Nah, di sini ada data seorang bayi ya, dan memang WHO sudah menyebutkan bahwa anak-anak itu menanggung 40% beban penyakit akibat pencemaran lingkungan. Jadi bayangkan saja, lingkungan ini memang sangat berperan penting dalam keberlanjutan sebuah generasi. Nah, teman-teman di sini juga harus sama-sama aware ya kita semua bahwa di Indonesia sendiri ada sekitar 800.000 anak yang terkena pneumonia. Lalu di sini kejadian-kejadian anak yang terdampak pencemaran udara di Sukoharjo, ada juga masalah deterjen rumah tangga, ada juga masalah corona. Ya, bahkan corona ini bisa terjadi karena isu lingkungan itu sendiri, dan akibatnya lebih besar di daerah yang polusinya tinggi seperti itu. Lalu ketika kita bicara mengenai lingkungan, mengenai bencana gitu ya, tadi sudah disebutkan oleh Kang Asa ya bahwa kita salah satu alasan ngomongin lingkungan di keluarga karena memang kayaknya setiap hari kita ada terus ya bencana, dan bencana paling besar di Indonesia tahun 2021 itu kebanyakan dari banjir. Nah, banjir itu memang ada faktor alam dan faktor manusia. Walaupun kita harus mengakui bahwa faktor manusia yang dominan. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa loh teman-teman. Tapi kita harus mengakui bahwa perilaku kita sebagai manusia, sebagai anggota keluarga itu turut berkontribusi dalam perubahan lingkungan yang mengakibatkan bencana itu terjadi. Nah, teman-teman, aku tuh di kuliah itu belajar tentang epidemiologi lingkungan. Jadi epidemiologi lingkungan itu salah satu bidang keilmuan ya untuk mengetahui pola penyakit dalam suatu populasi, bagaimana persebarannya. Dan di epidemiologi lingkungan ini ada 3 faktor penting. Ada sumber penyakit itu sendiri atau agent, ada lingkungan, dan ada host gitu atau pembawa atau penerima dampak. Nah, di sini manusia itu bisa menerima dampak dari sumber yang faktornya atau melalui lingkungan gitu sebagai persebarannya. Kira-kira menurut teman-teman di sini siapa sih yang akan terdampak kalau misalnya ada pencemaran lingkungan gitu? Ada yang bisa menjawab? Bisa di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini yang terdampak itu ternyata bukan hanya manusia loh, teman-teman.
tapi hewan-hewan di sekitar kita. Bahkan di sini teman-teman harus tahu ya, ini yang pertama gambar apa? Gambar anak kecil ya, yang sedang berada di atas sebuah gunung sampah, yang ada di sebuah TPA gitu ya. Bayangkan ya, anak-anak mungkin yang lain bermain di ruang terbuka gitu ya, udaranya bersih, tapi ini dengan sampah gitu. Ngeri banget kan? Lalu gambar yang kedua, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini tuh gambar paus ya, dulu yang mati di Pulau Wakatobi. Di dalam perut itu ada banyak sekali sampah, mulai dari gelas plastik. Ada berapa loh teman-teman? Ada 115 buah. Ada plastik keras, ada botol plastik, bahkan ada sendal jepit. Sendal jepit ketemu di paus ini gitu. Lalu yang ketiga ini fenomena yang terjadi ya, pencemaran dan lain sebagainya. Nah, padahal kita tuh harus tahu ya kalau bumi dan segala isinya itu bukan warisan nenek moyang, bukan legacy from ancestors gitu ya, tapi merupakan titipan anak cucu kita nanti ke depannya. Jadi memang masalah lingkungan ini tuh kalau saya bilang itu sangat erat sekali dengan keberlanjutan keluarga dan generasi. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, kita harus punya pemikiran global. Memang lingkungan ini tuh lagi rame apa gitu, kenapa sampai dunia ini pada ngomongin lingkungan gitu. Memang kalau kita ngomongin lingkungan itu yang paling banyak dibicarakan itu adalah perubahan iklim. Karena itu dampak yang bisa dirasakan dalam jangka panjang gitu ya. Dan teman-teman juga harus tahu kalau 2019 ini adalah tahun kedua apa ya? Tahun yang kedua terpanas gitu sepanjang sejarah yang tercatat. Dan paling panas gitu dalam dekade pencatatan tahun 2010 sampai 2019. Nah, lalu teman-teman juga mesti tahu ya kalau global ini sekarang sedang bicara ke arah pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu ya? Kalau menurut World Commission of Environment and Development, pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan, di sini saya highlight ya, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi memang antara pembangunan, antara lingkungan, antara keberlanjutan, itu sangat berkaitan dengan generasi gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya di pendahuluan ini, kita harus berpikir global dan harus beraksi lokal gitu. Think globally, act locally. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, ini apa namanya? Think globally, act locally ini diperkenalkan sama Patrick Geddes ya, seorang Scottish planner gitu dan konservasionis. Jadi orang Skotlandia gitu ya yang memperkenalkan jargon ini, think globally, act locally. Nah, teman-teman, sekarang kita flashback lagi. Kenapa sih harus dari keluarga gitu? Emang ada gitu ya riset-risetnya gitu ya tentang keluarga dan lingkungan. Nah, ternyata ketika saya belajar gitu ya, searching-searching, googling, memang lingkungan dan keluarga ini sangat erat kaitannya. Buktinya pada Hari Keluarga Internasional tahun 2019 itu tuh climate change itu jadi fokus tema gitu di Hari Keluarga Internasional tahun 2019. Jadi memang di sini PBB juga sudah mewanti-wanti ya kalau misalnya lingkungan kita itu bisa mengancam keluarga. Lalu ini saya juga menemukan banyak sekali quotes ya dari orang luar negeri gitu ya, dari sana, dari misalnya dari Bapak Jan Kavan gitu ya, Presiden of the UN General Assembly on the International Day of Families. Jadi dia bicara keluarga itu adalah miniatur bangsa. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya yang sering bicara keluarga itu adalah miniatur negara gitu ya, miniatur peradaban. Tapi ini Jan Kavan juga sudah berbicara soal itu. Lalu yang kedua, ada perkataan nih, the family is not only the fundamental group unit of society, but is also the fundamental agent for sustainable, social, economic, and cultural development. Jadi
memang keluarga itu bukan hanya unit terkecil dalam suatu lingkungan sosial, tapi merupakan agen yang fundamental untuk keberlanjutan gitu, untuk sosial, untuk pembangunan. Nah, ini juga kata Will Durant gitu ya, kalau family ini adalah nukleus. Nukleus itu apa ya namanya, kayak inti gitu ya, inti dari sebuah peradaban. Ini juga kata Carla C. Zimmerman gitu ya, seorang pemikir tentang family and civilization. Dia juga bicara tentang keluarga dan peradaban. Nah, ketika saya menyimpulkan sendiri gitu ya, kalau peran keluarga ini untuk lingkungan itu sangat besar karena eh, di keluarga itu kan ada anggota keluarga ya. Salah satunya misalnya orang tua. Orang tua ini sebetulnya bisa memberikan pengaruh yang signifikan pada sikap dan perilaku lingkungan anak-anak. Karena di keluarga itu setiap hari kita ada interaksi, ada proteksi gitu ya, ada pendidikan dan lain sebagainya. Nah, lalu jadi apa sih eco family gitu kita gitu ya? Apakah memang ini istilah yang baru atau sudah lama gitu ya? Nah, ada penelitian yang saya temukan dari Bapak Wijaya tahun 2019. Jadi beliau orang yang pertama kali meneliti tentang eco family di Indonesia. Bayangin, saya baru menemukan jurnalnya satu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tertarik gitu ya, kalau tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang keluarga dan lingkungan, itu apa namanya ya? eh, kon, peluangnya masih sangat besar. Jadi beliau bicara bahwa eco-family ini adalah sebuah konsep keluarga yang memiliki sikap peduli lingkungan yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Ada beberapa contoh penelitian teman-teman mengenai eco-family. Misalnya di sini penelitiannya Jamison dan Lin gitu ya. Dia meneliti mengenai keluarga dan hubungannya dengan lingkungan. Lalu yang kedua ada penelitiannya Elizabeth tahun 2011 mengenai pengaruh sosial dan keberlanjutan di rumah tangga. Hasil penelitian ini signifikan sekali ya bahwa several research studies shows that individual and family recycling and e-consumption behaviors are more affected by people and the individual or family. Jadi apa namanya ya? Kebiasaan anggota keluarga itu memang sangat terpengaruh sama anggota keluarga yang dipengaruhi juga oleh lingkungan gitu yang mengkampanyekan soal lingkungan ini kepada keluarga. Jadi di sini tuh poin pentingnya adalah kalau misalnya nih teman-teman di sini sudah tahu gitu ya, sudah cukup aware dengan isu lingkungan. Nah, teman-teman bisa ngasih pengaruh ke keluarga karena memang secara penelitian ini sangat signifikan gitu pengaruhnya. Lalu ada juga penelitian mengenai uh, environmental footprint family gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada carbon footprint gitu ya, ternyata aktivitas kita di keluarga itu bisa dikuantifikasi, bisa dihitung kontribusinya itu seberapa besar terhadap lingkungan gitu. Jadi udah ada nih penelitiannya. Menarik banget ya sebenarnya ini tuh tentang lingkungan dan keluarga itu. Nah, sekarang kita bicara bagaimana sih pembagian peran gitu ya dalam keluarga yang menerapkan pendidikan lingkungan hidup berbasis keluarga. Nah, yang pertama dalam sebuah keluarga ideal gitu ya, memang kan ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, ayah di sini itu sebagai pengarah gitu ya, sebagai pembangun visi. Jadi kalau misalnya nanti nih teman-teman udah berkeluarga misalnya ya, atau teman-teman di sini berperan sebagai anak gitu ya dalam sebuah rumah di mana ada ayah dan ada ibu, bisa gitu nanti diobrolin bareng-bareng. Pengen deh misalnya keluarga kita itu jadi sedikit-sedikit bisa ramah gitu ya terhadap lingkungan. Itu kita bikin visinya dulu, bikin visi bareng-bareng. Nah, lalu di sini kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sudah berperan menjadi ibu, itu bisa jadi pendukung visi keluarga gitu, visi yang sudah dibangun sama ayah. Nanti bersama ayah, ibu juga bisa melaksanakan peran-peran pendidikan tersebut. Nah, di sini juga perlu diperhatikan ya kalau ibu itu memang yang paling banyak terlibat dalam urusan rumah tangga. Nah, ada penelitian ya kalau misalnya urusan pencemaran di rumah itu memang berawal dari dapur. Jadi, ibu tuh di sini memang akan sangat banyak ya berperan dalam pola konsumsi, dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan lain sebagainya.
Nah, lalu di sini anak dilibatkan sebagai apa? Karena anak ini adalah aset yang berharga gitu ya, yang harus kita jaga dari ancaman lingkungan dan lain sebagainya, maka harus harus ada warisan gitu, harus ada nilai-nilai yang diturunkan kepada anak gitu ya, terkait dengan lingkungan. Nah, terkait dengan eco-family, ada kaitannya juga dengan eco-parenting. Kan kalau misalnya parenting kan udah pada tahu gitu ya, pengasuhan. Terus ada juga loh teman-teman istilah eco-parenting gitu di dunia sana. Jadi eco-parenting itu kalau menurut Jane and Darren gitu ya, dia itu is about consciously creating a life of wellness for you and your family. Jadi bagaimana sih kita membuat keluarga itu uh, baik gitu, sehat gitu, sehat secara jiwa raga. Intinya ujungnya tuh sehat gitu. Nah, menurut website dari ecoparenting.net, memang ecoparenting itu adalah di sini terminologinya lebih ke orang tua ya. Jadi orang tua yang memang peduli gitu terhadap bagaimana anaknya ini bisa dipastikan terinformasikan dan intinya dipastikan mereka tuh tumbuh kembang gitu ya, anaknya itu bahagia dan punya kehidupan yang lebih sehat. Nah, kalau saya kutip juga dari Eco Life bahwa eco parenting itu adalah memang lifestyle gitu ya, yang lebih sehat, lebih simple gitu ya. Jadi di sini tuh lingkungan itu sebenarnya nggak ribet tapi simple sebenarnya. Kita berusaha minimalis gitu ya. Ini tentu sebagai pilihan gitu untuk orang tua yang mulai tercerdaskan gitu ya. Bagaimana mereka bisa aware gitu ya terhadap pengaturan konsumsi yang ramah lingkungan misalnya. Dan itu memang tujuannya agar anak-anak atau keluarga itu bahagia, sehat, dan bisa menikmati kehidupannya. Nah, kalau saya rangkum dari beberapa yang saya pelajari, jadi eco-parenting itu adalah proses pendidikan, proses pengasuhan, proses pembinaan, dan tentunya harus ada interaksi antara orang tua dan anak yang terhubung dalam aspek lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen gitu ya jadi eco-parents, tentu harus memikirkan dampak dari segala aktivitas keluarga terhadap lingkungan hidup. Nah, di sini orang tua itu mendidik anak untuk memahami perannya di bumi. Nah, kalau saya kutip dari Ibu Deka Wardani, jadi Ibu Deka Wardani ini adalah inspirator saya gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau bahwa 3 pilar yang bisa parents lakukan gitu ya terhadap eco-family ini. Yang pertama, di depan memberi contoh. Ya iyalah gitu ya, kalau misalnya kita mau lingkungan orang-orang di sekitar kita melakukan apa yang kita lakukan, ya kita harus kan memberi contoh gitu ya. Dan contoh itu lebih powerful, lebih impactful daripada sekedar bicara. Di depan kita memberi contoh, di samping kita menjadi teman diskusi, dan di belakang kita menjadi supporter atau penyemangat. Nah, menurut penelitiannya Wijaya, ya, bahwa peran orang tua dalam konsep eco-family itu memang mirip-mirip ya dengan Bodhika Wardani ini. Sebagai teladan, sebagai motivator, dan sebagai pendidik. Nah, aku ini punya beberapa tips ya tentang eco-parenting. Jadi apa sih bayangannya, apa yang bisa kita lakukan gitu kalau misalnya nanti suatu saat kita jadi orang tua yang bisa menerapkan nilai-nilai ramah lingkungan. Pertama, ajak anak kita atau anggota keluarga kita atau adik kita, kakak kita untuk bermain di luar rumah. Karena menurut penelitian, setidaknya anak itu harus bermain di luar rumah selama 30 menit sehari. Tentu kalau kondisi pandemi ini dibatasi ya, tapi minimal ada di ruang gerak yang bebas gitu. Tidak terkukung di rumah terus. Nah, ini juga penelitian yang menarik ya dari Richard Love gitu. Kalau bermain di alam itu bisa meningkatkan kecerdasan, bisa meningkatkan kesehatan, dan bisa mengurangi gejala ADHD dan tingkat stres anak. Lalu yang kedua, di bukunya Green Mama gitu ya, dituliskan bahwa memang kita tuh harus mengurangi interaksi dengan layar elektronik gitu. Bahkan ada penelitian dari Pak Rawan gitu ya. Kalau anak-anak terlalu
terlalu sering gitu ya terpapar dengan elektronik itu akan menimbulkan banyak masalah. Dan apabila waktunya itu dihabiskan selama lebih dari 1 jam gitu, itu akan mengalami gangguan pemusatan. Nah, teman-teman juga bisa download ya beberapa aturan screen time untuk anak-anak dari American Academy of Pediatrics. Nah, ini juga nih yang ketiga yang bikin saya suka deg-degan gitu ya kalau misalnya ngelihat ada anak kecil terus dia makan bebek. Makan bebek-bebekan yang itu yang apa sih namanya yang boneka bebek. Tahu nggak teman-teman? Itu ada risetnya loh ternyata kebanyakan model-model boneka yang bentuknya bebek kayak gitu. Sebenarnya nggak harus bentuk bebek ya, tapi mainan yang murah-murah gitulah, yang made in China yang murah itu tuh mengandung bahan berbahaya seperti BPA, timbal, vinil, talat, talat gitu ya. Nah, jadi tipsnya itu pertama orang tua tuh harus teliti banget apa namanya label bahan mainan itu terbuat dari apa. Pilih yang BPA free, pilih yang berlabel SNI, minimal berlabel SNI lah gitu. Dan jangan yang murah-murah gitu. Kasihan kalau misalnya anak-anak nanti apa namanya terpapar zat-zat kimia yang berbahaya itu bisa mengancam kecerdasan mereka. Nah, ini juga apa namanya ya seperti yang tadi dibicarakan sama Hanifah gitu ya, zat berbahaya pada boneka, pada talat gitu ya, pada pada yang boneka-boneka yang seperti bebek gitu ya, itu tuh sudah diteliti oleh uh, Rick Smith gitu ya dan Bruce Lowry. Jadi dalam bukunya Sluded by Rubber Dog ternyata boneka bebek yang dari karet itu tuh sangat berbahaya. Nah, ini juga teman-teman sebetulnya kalaupun takut gitu ya dengan mainan-mainan yang tidak tahu tingkat keamanannya seperti apa, bisa memanfaatkan barang bekas untuk ide mainan atau bahkan mainan-mainan yang tanpa permainan gitu. Contohnya umpet-umpetan gitu ya. Misalnya barang mendongeng, barang itu sebetulnya lebih lebih interaktif ya daripada harus beli mainan gitu terus anak kita tinggal biarin dia main sendiri gitu misalnya. Nah, ini banyak banget yang bisa dilakukan misalnya bikin kreasi-kreasi dari barang bekas. Nah, ini dia yang bikin aku juga suka gemes gitu ya. Walaupun aku di sini belum punya anak gitu ya, tapi kayak gimana ya, kayak udah aduh gitu ya, pokoknya nanti masalah popok ini harus jadi prioritas dulu lah sebelum ke yang lain gitu ya. Karena ada laporan gitu ya, kalau dalam 1 hari itu, bayi itu bisa menghabiskan berapa popok ya kira-kira? 4 ya? 4 buah popok. Berarti setahun gitu ya, mungkin kalau dikalikan dengan bayi itu ada 1.500-an gitu ya. Maaf, ada 1.518 popok gitu ya untuk setiap bayi. Coba kalikan dengan bayi-bayi seluruh di Indonesia. Dan ini tuh memang relevan gitu dengan hasil penelitian. Kalau popok ini tuh merupakan limbah terbesar ketiga di tempat pemrosesan akhir sampah. Sangat banyak sekali. Bahkan dulu waktu aku sampling sampah itu ya ketemunya tuh mohon maaf kayak pembalut gitu ya, kayak apa namanya popok dan popoknya tuh masih ada kotorannya gitu. Udah mah kita mencemari lingkungan, kita juga bisa saja menzolimi orang lain. Dan dari beberapa influencer gitu ya yang saya apa namanya ikutin, itu tuh banyak loh influencer parenting yang udah mulai beralih ke Kodi gitu karena selain hemat gitu ya, bisa mengurangi sampah, lebih ramah lingkungan, tidak iritasi dan lain sebagainya. Jadi siap-siap ya buat teman-teman nanti yang pengen jadi eco-parents bisa mulai mengancang-ancang untuk beralih ke popok kain. Lalu yang kelima, ini sebetulnya aku bukan berarti apa ya mendiskreditkan ibu yang susu formula atau ada kubu yang ibu pengen ASI gitu karena memang ini perdebatan ya di kalangan para ibu. Tapi insya Allah kok bisa diusahakan gitu ya. Setiap ibu itu sudah fitrahnya untuk menyusui gitu. Dan menyusui itu secara riset itu lebih ramah lingkungan. Tidak apa ya, secara carbon footprint gitu ya itu sangat rendah sekali. Bisa memberikan nutrisi yang sehat gitu ya. Karena susu formula ini bahkan kalau saya baca-baca gitu ya, ada sebuah negara namanya Skandinavia. Jadi Skandinavia itu
tidak menayangkan sama sekali susu formula. Jadi memang ibu-ibu di sana itu apa ya namanya ya, sangat mengandalkan ASI. Terus ASINya ada insya Allah gitu. Karena kalau misalnya kita yakin ASI kita akan keluar, ya akan keluar gitu. Nah, terus di Skandinavia ini ada cuti ayah juga. Jadi ayah tuh bisa jadi, kan dia istilahnya ayah menyusui ya. Bukan berarti ayahnya menyusui, tapi memang menemani ibu untuk mensupport ibu untuk bisa memberikan ASI yang terbaik. Nah, tapi kan sekarang banyak ya, misalnya ibu-ibu yang tidak bisa gitu ya, terkendala dengan ASINya. Sebetulnya bisa bikin susu, tapi kalau bisa bikin susu formula sendiri gitu ya, misalnya dari susu murni, terus ditambahin misalnya biji bunga matahari dan lain sebagainya. Jadi lebih aman lingkungan. Sama sebetulnya ada ya beberapa Instagram gitu yang saya ikutin, ahli gizi, filsuf ahli gizi namanya Dokter Tan. Dia tuh bahkan sangat galak banget ya kalau misalnya dan sangat geram gitu karena di Indonesia ini kok banyak sekali yang menjual susu-susu formula gitu, padahal nutrisi-nutrisi itu menurut beliau sudah ada pada makanan. Jadi kayak susu tuh kayak menurut beliau itu apa ya, meningkatkan konsumerisme masyarakat, dan seolah-olah yang belum mampu beli susu tuh jadi tidak bisa memberikan nutrisi gitu. Padahal nggak seperti itu. Padahal Allah itu sudah apa ya, memberikan kita banyak sekali ya apa namanya nutrisi-nutrisi yang tersedia di alam. Nah, nanti akan aku lanjutkan sebetulnya. Ini spoiler dikit ya. Jadi banyak sekali tips-tips yang saya dapatkan dari bukunya Green Mama, karya Amanda Gillespie. Dia seorang Amerika. Aku pernah ngehubungin ibunya sebetulnya ya. Nanti kalau misalnya ibunya ikut sharing bareng di sini kayaknya seru ya. Nanti terus pantengin terus di Family Hour ya. Insya Allah nanti akan ada di sesi perpustakaan Rumah Family Hour. Nah, sekarang uh, Ibu moderator berapa menit lagi ya saya bicara? Kebetulan kayaknya masih lama ya. Nah, kita akan mulai bagaimana sih kita memulai Eco Family. Jadi aku tuh belajar tentang PDCA ya. PDCA itu Plan, Do, Check, and Action. Jadi sebuah siklus manajemen yang bisa digunakan dimanapun, gak cuma di keluarga, di perusahaan juga bisa. Jadi yang pertama kita rencanakan dulu, artinya kita komunikasikan gitu ya sama anggota keluarga. Kalau yang sudah punya pasangan bisa komunikasikan ke pasangan, kamu pengen gak sih gitu ya keluarga kita itu lebih, kita punya ikhtiar gitu ya untuk lebih ramah lingkungan gitu. Oh, kalau pasangan kita oke, ya udah gitu kita bangun visi bersama. Lalu setelah itu kita ajak anak gitu untuk diskusi secara rutin mengenai isu lingkungan gitu. Jadi misalnya ketika setelah ada family hour gitu ya, waktu keluarga gitu ya, kita juga bisa menyelipkan ilmu-ilmu tentang lingkungan. Misalnya, adik hari ini apa ya namanya ya, setelah makan dibuang kemana gitu sampahnya gitu. Ada setelah makan dihabiskan ya makannya karena bla 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 gitu. Jadi proses-proses pendidikan lingkungan dalam keluarga itu ya seperti itu gitu ya. Nah, terus yang tadi saya jelaskan juga, sesekali ajaklah gitu ya keluarga itu main ke luar rumah sambil belajar gitu ya. Lalu setelah itu jangan hanya berhenti sampai di sana, terus evaluasi rutin. Biar apa ya, istilahnya tuh continual improvement gitu. Jadi peningkatan yang selalu continue gitu. Nah, itu ya. Jadi komunikasikan, diskusikan, ajak main, dan evaluasi. Nah, kalau dalam rumah sebetulnya hal-hal simpel itu bisa kita lakukan dari mulai sektor air, sektor persampahan, sektor udara, sektor listrik, dan sektor apa ya disebutnya konservasi gitulah. Jadi yang pertama nih, kalau kita bicara mengenai air, air itu kan jantungnya apa ya? Jantungnya, kalau di sini jantung adaptasi terhadap perubahan iklim gitu. Jadi kita bisa sebetulnya berusaha untuk menerapkan eco-family ini dengan hemat air misalnya. Contohnya kita mandi pakai shower, kalau yang ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang minimal hemat-hemat gitu. Terus kita juga jaga kualitas air dengan tidak buang limbah bekas cucian gitu ya, misalnya sembarangan dan sebagainya. Lalu kita konservasi, kita konserv gitu air. Sekarang tuh masalah banjir itu ya sebetulnya, menurut Hanifah itu
bukan menurut Hanifah sih, menurut teman-teman dari ya teman-teman dulu gitu ya di pegiat lingkungan gitu tuh, karena selain jalan-jalan kita sudah ditutup tembok, tapi rumah-rumah kita tuh kayak udah nggak ada lagi penampungan untuk air gitu. Jadi sesekali bisa tampung air hujan atau bikin resapan, daerah resapan gitu. Jadi nggak semuanya tuh tertutup gitu dengan paving box. Tapi paving boxnya itu kan sekarang ada ya yang punya rongga gitu. Jadi tanah itu bisa menyerap gitu ke dalam, mohon maaf, air itu bisa menyerap ke dalam tanah. Jadi itu ya terhadap sektor air. Lalu terhadap sektor persampahan nih. Nah, tadi yang sudah saya bilang gitu ya, kalau pola konsumsi keluarga itu memang sangat menentukan seberapa besar sampah rumah tangga yang dihasilkan. Kalau misalnya tidak bijak, polanya ya akan makin gede gitu sampahnya. Dan memang di sini itu cara-caranya, ingat aja 3R teman-teman. 3R, ada refuse atau reduce gitu ya, ada reuse, ada recycle. Kita pertama kurangi dulu deh, cegah dulu gitu ya. Kita nggak usah dulu misalnya belanja yang sesuai kebutuhan aja gitu. Terus kita kalau misalnya ada yang nawarin mau pakai plastik, kita nggak usah pakai plastik, kita bawa aja misting sendiri gitu ya. Terus kita nih buat ibu-ibu juga ya bisa menggunakan food preparation, atau yang paling simple habisin makanan ya gitu. Karena ya apa namanya ya, saya nanti akan bicara mengenai sampah makanan yang sangat mengerikan. Lalu reuse. Nah, reuse ini kita bisa memakai peralatan kembali gitu yang bisa digunakan, dan mengolah atau recycle. Nah, tadi saya pengen bicara mengenai sampah makanan karena memang 60% dari sampah di Indonesia itu organik gitu ya, yang mudah membusuk seperti sisa makanan dan lain sebagainya. Dan hampir 0,5% itu tuh dari rumah tangga. Jadi rumah tangga teh sangat berpengaruh ya, seperti itu. Terus ini menurut Ibu Siska, kalau dapur itu memang sumber dari semua sampah. Nah, jadi di sini ya ada ibu-ibu kan di sini kan, sama calon ibu gitu ya. Nanti dicoba dulu deh, minim sampahnya dari dapur dulu gitu ya. Olah sampahnya dari dapur dulu. Nah, ini tipsnya. Kalau misalnya lupa dengan istilah 3R, reduce, bla 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 gitu kan bahasa Inggris ya, mungkin susah dihafal. Udah aja ingatnya 3AH gitu ya. Ini saya belajar dari Ibu Deka Wardani. 3AH. AH yang pertama cegah, AH yang kedua pilah, dan AH yang kedua pilah, AH yang ketiga olah. Cegah, pilah, dan olah. Dan semakin ke atas gitu ya, biasanya semakin ke atas itu tingkatannya kan pertama cegah. Kalau kita nggak bisa cegah, kita pilah gitu ya. Kalau kita udah pilah lalu apa? Olah gitu. Dan semakin kita mengolah sampah itu semakin lelah gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau lelah ya cegah gitu. Jadi cegah dulu sebelum memilah dan mengolah agar tidak lelah. Emang sih lumayan capek gitu ya. Kalau misalnya kalau aku sih kadang misalnya ada sampah ya yang plastik gitu. Aku kumpulin dulu. Terus habis itu aku cuci gitu ya, cuci dibersihin. Itu tuh butuh waktu gitu. Sangat time consuming banget. Nah, kenapa kita tuh harus milah sampah gitu ya? Karena sebagian besar memang menjadikan sampah sebagai sumber nafkah, bahkan bisa berisiko tinggi ya menularkan penyakit, apalagi lagi di COVID-19 ini. Jadi kalau misalkan kita buang masker sembarangan, itu risikonya sangat tinggi banget ya untuk penularan. Dan memilah sampah itu berarti memudahkan proses penanganan selanjutnya. Dan ini sangat ngeri banget ya, ternyata data dari BPS nih, Indonesia itu punya apa ya, ada penurunan angka gitu ya terhadap perilaku memilah sampah rumah tangga dari 23,7% menjadi 18,8%. Nah, level pemilahan sampah itu sebetulnya simple. Kalau misalnya teman-teman belum bisa memilah semuanya, udah aja pilah dulu dua dulu, sampah yang mudah membusuk sama sampah lainnya. Udah, pokoknya sampah udah membusuk dipisahin dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya sudah bisa ke tingkat selanjutnya, baru ya sampah mudah membusuk sama sampah yang bisa didaur ulang. Jadi sampah didaur ulang tuh kayak gini, kayak kertas, kayak karton, yang pokoknya yang laku di bank sampah atau di abang-abang tukang loak gitu ya. Nah, terus yang ketiga,
Kalau misalnya sudah bisa memilah dengan spesifik, nah sampah B3 itu wajib banget loh teman-teman dipisah. Kayak misalnya bekas baterai, bekas ini apa racun tikus gitu ya, itu tuh harus hati-hati gitu ketika kita membuangnya. Nah, ini aspek listrik juga sama. Kita itu harus hemat listrik gitu ya, karena energi yang digunakan untuk listrik itu sangat besar dan kontribusinya untuk perubahan iklim itu sangat besar, 60% coba. 60% dari aktivitas listrik. Yang ketiga, udara. Nih kalau misalnya teman-teman ya, apalagi sekarang lagi corona, usahakan jendelanya dibuka, jangan terlalu sumpek gitu ya di rumah teh. Pokoknya udaranya dibuka, jendela dibuka, terus jangan banyak barang gitu ya. Nanti kita bisa belajar ya bareng-bareng dengan prinsip declutter gitu. Jadi nanti tuh kalau misalnya terlalu banyak barang tuh biasanya beberapa orang tuh kayak bisa sampai stres juga gitu karena bisa memengaruhi jiwa juga kalau banyak barang, katanya gitu. Tapi tergantung masing-masing orang ya. Nah, sekarang ini nih berkebun. Berkebun itu memang sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa berkebun, ya nggak apa-apa. Yang penting misalnya sekarang kan ada ya kayak sekulen kayak gitu kan bisa disimpan di tempat yang sempit gitu. Banyak sekarang tips-tips berkebun yang bisa dilakukan di ruang yang sempit. Nah, terus pertanyaannya, lalu apa dong yang udah pembicara lakukan? Kan aku juga gak mau ya, aku tuh ngomong tapi aku sendiri gak melakukan. Nah, kalau aku sendiri di rumah, alhamdulillah sudah mulai mengompos gitu. Dan dari awal saya pindah secara mandiri gitu ya, berkeluarga, selama 1 tahun aku buang sampah ke TPA itu cuma sekali. Jadi dulu tuh saat adalah masa-masa kayak aduh langsung dibuang gitu ya ke TPA cuma sekali gitu. Dan alhamdulillah aku mempraktikkan kompos ini dari yang paling simpel dulu karena aku gak mau teman-teman itu ya ada mindset mengompos itu susah gitu. Mengompos itu mudah banget. Ini aku bikinnya di ember nih teman-teman, di ember. Kenapa di ember gitu ya? Karena di rumah yang sekarang aku tempatin itu dulu banyak sekali ember bekas gitu ya, bekas bangunan. Nah, terus aku juga punya biopori, tapi karena di sini ada kucing gitu ya, jadi kadang sampah-sampah yang ikan gitu aku kasih ke kucing gitu ya. Itu kalau eventual aja aku taruh di lubang biopori. Nah, terus kalau plastik-plastik kayak gini gitu ya, aku tuh biasanya kumpulin dulu di kresek gitu ya. Kadang sampai sebulan, 2 bulan, kalau lagi mood gitu ya, ya aku gunting-gunting, aku bersihin gitu ya, terus gunting-gunting, terus aku masukin ke botol gitu. Dan sekarang selama menikah sudah ada sekitar 3 botol EcoBrick, sisanya tentunya ada, tapi aku kirimkan ke Waste for Change gitu, jadi bisa dikirimkan sampah ini ke Waste for Change ya teman-teman. Alhamdulillah, itu beberapa materi yang aku kasih, insight-insight-nya. Jadi nanti teman-teman kalau punya insight, silakan bagikan ya di Instagram teman-teman. Nanti template-nya bisa dikasih sama Famin. Jangan lupa hashtag #IkaFamily dan tag @familyhour.id. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Oke, super sekali. Jadi mana wajah saya tidak terlihat. Jadi tadi teman-teman kita sudah sama-sama ya mencoba memahami di sini bagaimana konsep eco family. Juga gimana teknisnya ya kita tuh bisa menciptakan keluarga ramah lingkungan. Bagaimana kita membangun kesadaran lingkungan lewat keluarga. Setelah saat ini kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang masih penasaran gimana itu co-family, gimana cara menerapkannya di rumah, bisa chat di bawah ya, chat di bawah atau langsung nanti open mic aja buat bertanya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, oh sudah ada yang angkat tangan ya. Oke, dari Muhammad Azri. Mangga kepada Kang Muhammad Azri dipersilahkan untuk bertanya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Waalaikumsalam teh warahmatullahi kita wabarakatuh. Waalaikumsalam ilmuna. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri. Tetangga sebelah teh, SITH. Oh, Oh, SIT, alhamdulillah, Ya, iya. saya biotek sekarang. Dulu Hmm, biologi, sekarang lagi biotek S2. Jadi, mudah-mudahan lancar ya kuliahnya. amin. TA-nya doain nak. Ya, Jadi, amin. ya, jadi sebenarnya saya bukan mau bertanya karena itu kan hal yang teknis bisa dikreasikan gitu ya. Iya, Eh, Harusnya yang harus kita sebenarnya saya mau diskusi dengan teman-teman di sini semua bahwasannya eh, masyarakat kita saat ini sebenarnya tidak sadar akan kesadarannya karena misalnya begini, eh, dalam Islam itu sebenarnya sudah lengkap apa yang disampaikan secara teknis oleh Teteh tadi itu sebenarnya eh, konsep zuhud gitu ya. Zuhud dalam makanan, zuhud dalam consumer goods, zuhud pada uh, bagaimana kita memakai resource. Tapi masyarakat sekarang itunya yang nggak ada sebenarnya teh. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih teknis-teknis yang tadi sebenarnya nggak akan nyampe ke mereka karena ruh zuhudnya itu tidak ada gitu. Saya kasih contoh satu, misalnya sekarang ini orang-orang dibombardir oleh marketplace kapitalis itu yang kayak sebut aja kayak ya ada warnanya merah, hijau gitu ya, bebas ongkir gitu-gitu. Jadi orang akhirnya itu ter-attract untuk meningkatkan konsumerisme. Nah, tidak salah sebenarnya. Awalnya emang untuk memudahkan kita untuk rantai supply bla bla bla. Tapi makin ke sini kalau masyarakat itu tidak ada uh, ruh zuhudnya tadi atau rem moralnya tadi. Nah, jadi mau kita mengkampanyekan oh global warming, climate shifting, bla bla bla, tapi tetap aja orang-orang hanya menganggap itu sebagai angin lalu. Nah, itu tadi teh sebenarnya miss dari kita semua ini adalah konsep zuhud tadi itu. Kalau kita mungkin kita masih bisa sampai tahap konsep warok gitu, kita hanya mengurangi dampak buruk, tapi step naik makom lagi di atasnya itu zuhud gitu, kita harus sampai ke sana secara kolektif gitu, harusnya seperti itu. Emang benar tadi kita harus, saya kepikiran juga misalnya kalau saya punya anak, popok kayak gimana, apakah popok yang apa namanya yang go green bagaimana, tapi kalau tidak ada konsep zuhudnya, kita akan melakukan itu semua tidak ada amal-amal solehnya. Dia hanya ya udah secara fisik material saja gitu. Tapi secara imaterialnya itu tadi ke atasnya alhamdulillah nggak ada gitu. Nah jadi jangan sampai kita sebenarnya muslim sudah ada konsepnya, cuma tetap aja kita sibuk di teknis. Teknis sangat sangat penting sekali gitu ya. Empiris itu sangat penting. Tapi ada ranah yang itu kalau nggak dipenuhi kopong gitu ya, itu tadi ranah imaterial tadi ya. Itu aja teh, saya kebanyakan ini. Oh, Atur nuhun sadayana. siap. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Kang Muhammad Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insight yang menarik sekali ya tentang konsep zuhud, merasa cukup ya. Ya memang kita ini perlu membumikan nilai-nilai yang baik ya, dengan gaya-gaya yang keren. Nah, nanti gimana teknisnya mungkin Teh Hanifah Nurawalia bisa bercerita ya, gimana mungkin dulu di West Forcing bikin apa namanya penyuluhan dan semacam ke masyarakat agar bisa lebih sadar dengan lingkungan, nggak kopong juga ya, bisa aware dengan baik dan paham manfaatnya kayak gitu. Mungkin Teh Hanifah bisa bercerita? Ada yang mau diceritakan? Aku menanggapin dulu ya, makasih banget Kang Azhar ya tadi. Azri? Maaf Kang Azri. Aku setuju banget gitu ya terkait konsep zuhud itu. Apalagi kalau misalnya kita beragama Islam gitu ya. Memang sekarang itu banyak banyak tren Kang. Ada minimalism gitu ya istilahnya. Bahkan alhamdulillah sih influencer-influencer muslim sekarang tuh sudah mengarah ke sana. Ada apa yang mendakwahkan minimalism dalam Islam. Aku pernah belajar dari Ustadz Aan Chandra Tholib. Beliau juga mengatakan bahwa
konsep minimalisme yang sekarang banyak digaungkan oleh Barat gitu ya, oleh dunia-dunia, itu tuh sebetulnya relevansinya dengan Islam itu sangat kuat gitu. Jadi aku setuju banget. Jadi apa ya? Kita tuh harus tahu why-nya dulu. Kenapanya dulu sih kita itu harus harus ramah lingkungan gitu. Jadi ada istilahnya hidup itu loh, Mas. Conscious living. Living. Jadi hidup berkesadaran. Jadi kita itu hidup itu harus sadar. Kenapa kita tuh harus ramah lingkungan? Kenapanya tuh? Kenapa sih gitu? Kenapa keluarga kita repot pengen capek-capek harus ramah lingkungan? Kenapa kita harus capek-capek beli popok yang kain gitu? Nah, tentang bagaimana dulu ketika aku di Waste for Change menyuluh apa yang memberikan penyuluhan gitu ya. Hal yang paling penting sih sebetulnya adalah kita harus tahu dulu yang kita yang kita ajak untuk apa ya namanya diskusi gitu. Misalnya apa ya target. Nah target kita itu seperti apa? Apakah masyarakat yang masih awam? Apakah masyarakat yang sudah terdidik? Itu beda-beda pendekatannya. Dan waktu itu kalau aku sih ke masyarakat yang dua-duanya ada yang masih belum banyak terpapar gitu ya info-info lingkungan, ada yang sudah gitu. Paling simpelnya adalah untuk yang tidak untuk baru-baru gitu ya, baru-baru tahu tentang apa itu ngompos gitu ya, apa itu masalah buang sampah pada tempatnya, dipilah gitu. Itu adalah dikasih apresiasi gitu. Bukan berarti di sini harus dikasih uang gitu. Tapi minimal kita support mereka dan kita apresiasi. Wah, ibu sudah hebat ya, apa namanya bisa apa namanya memilah sampah gitu dengan baik. Karena waktu itu memang aku tuh ngebina orang-orang yang bisa apa ya, orang-orang desa gitu di Jombang dalam mengelola sampah rumah tangga. Nah, kalau di kalangan-kalangan yang sudah cukup banyak gitu ya, cukup banyak terpapar info-info lingkungan, itu biasanya pendekatannya secara isu-isu global gitu, secara global gitu. Misalnya kita kalau bicara tentang sustainable development nyambung gitu. Kita kalau bicara tentang perubahan iklim nyambung. Jadi jangan dulu bicara perubahan iklim ke yang baru awam gitu, enggak juga gitu. Jadi itu sih kalau ke masyarakat kecil kita apresiasi, kalaupun ada kita kerjasama misalnya dengan pemerintah dan kita kasih insentif gitu. Enggak apa-apa kok, insentif itu sebetulnya yang aku pelajari di kuliah itu merupakan mekanisme ekonomi yang diatur dalam undang-undang gitu. Jadi nggak apa-apa ada insentif dalam lingkungan seperti itu. Oke, terima kasih Teteh Hanifah untuk insight-nya. Aku jadi kepikiran teman-teman, insight lain ya. Jadi memang sebenarnya kalau istilahnya apa ya kita nyebutnya ya, dakwah lingkungan atau istilahnya apa ya, kampanye lingkungan. Atau kampanye yang lainnya, nggak hanya urusan lingkungan ya, kejujuran, anti korupsi, dan semacamnya. Kadang itu ketika kita ngasih tahu ke orang lain, itu kita perlu lewat jalan memutar teman-teman. Kalau misalnya masyarakat nggak bisa dipahami dari awal, dari moralnya dulu ya, nilai-nilainya, dari soal zuhud dan semacamnya, coba pendekatannya lewat ekonomi dulu, yang bikin perut kenyang, gitu ya. Atau pendekatannya lewat humor ya, lewat stand up comedy mungkin, lewat apa komik dan semacamnya. Pendekatan itu kadang harus memutar untuk sampai tujuan. Tapi memang kayak gitu caranya ya. Contohnya kalau kita dulu melihat bagaimana kisah Rasulullah aja ya, waktu beliau Fathu Mekah. Beliau tuh mengikat orang-orang yang ada di Mekah dengan cara apa? Ngasih orang-orang Mekah yang terdahulu itu jabatan, ngasih uang ghanimah perang lebih banyak dan semacamnya untuk mengikat hati. Nah, kita juga perlu bertahap dan memang perlu bersabar untuk bisa mengajak orang lain peduli dengan lingkungan. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tambahannya dari Momot. Jadi Momotnya ngomong banyak nih. Harus tutup mulut. Iya, mohon maaf Momotnya kebanyakan ngomongnya. Ada lagi dari kawan-kawan semua peserta di sini yang hendak bertanya? Ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Tia Fauzia. Oke, saya coba bacakan ya. Assalamualaikum Teteh, Bismillah. Saya mau tanya, untuk cara ngompos sampah dapur, namun nggak punya lahan tanah kebun seperti di kampung, buat bikin pipa, sisa tulang seperti itu. Apa ada saran yang lebih mudah untuk ngompos gitu ya? Manfaatkan lingkungan agar tetap terjaga tanpa membuang banyak sampah. Seperti itu. Iya,
Mangga Teh Hanifah mungkin bisa dijawab. Kalau misalnya sih kan pertanyaannya tidak ada ini ya, lahan ya. Iya. Ada sekarang itu kompos bag yang ramping gitu ya, namanya tuh Easy Grow Compost Bag. Jadi dia tuh kayak karung, tapi dia bisa berdiri tegak. Itu bisa banget disimpan di halaman gitu ya. Terus nanti pertanyaannya, terus gimana Teh kalau misalnya tanahnya nggak ada? Nah, kalau misalnya tanahnya nggak ada, beli tanah juga banyak kok, Dek, gitu ya, di toko tanaman. Di toko tanaman banyak banget tanaman, banyak banget tanah gitu ya. Bisa dibeli sekarung mungkin sekitar 10.000 gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya nggak punya kebun gimana? Tidak apa-apa gitu. Bahkan ada loh di daerah mana ya saya lupa. Pokoknya ada suatu perumahan, lahannya itu kan terbatas. Terus pupuk hasil dia mengompos itu tuh, kok saya hilang? Itu diberikan ke taman, disimpan di taman perumahan gitu. Jadi beliau izin gitu ya ke developer perumahan untuk apa namanya, disimpan hasil komposnya gitu. Dan memang harus sabar sih, siapa namanya, Dek siapa namanya, Mbak Teh Tia Tia. gitu, Teh Tia, Mbak Tia. Jadi memang harus sabar karena aku pun sendiri dari mulai awal mengompos sampai jadi itu memakan waktu 3 bulan. Bisa lebih cepat, bisa, tapi harus effortnya gitu ya. Misalnya harus rajin diaduk atau dicacah gitu ya, kecil-kecil. Bahkan ada beberapa praktisi yang dia ngeblender sisa makanan, lalu dicampur tanah dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, caranya gimana? Bisa banget. Ada di sekarang tuh banyak itu ya apa namanya, di toko, jadi nyebut merek, di marketplace, di banyak banget lah pokoknya online yang jualan compost bag. Compost bag kecil kok sebenarnya, itu kecil, itu bisa kepake. Tapi kalau saya memilih tidak beli karena ya beli lagi gitu, manfaatin aja yang ada. Iya, atau bisa tadi ya bareng-bareng sama masyarakat lain bikin bareng di taman dan semacamnya. Kayak gitu. Ya, itu jawaban dari Teh Hanifah. Semoga jawabannya belum puas, jadi bisa terus menggali ilmunya, Teh Tia. Terus pertanyaannya, Teh Tia. Kita masih punya waktu 8 menit lagi untuk sesi tanya-jawab. Ada lagi dari teman-teman semua di sini, Pamigo, yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kayaknya Momot yang mau nanya. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman mencari inspirasi pertanyaan, aku mau tanya hal simpel aja nih yang sering ditanyain sama orang-orang. Kalau mau mulai eco-family, mulainya dari mana? Nah, itu biasanya pada bingung ya, mulainya dari mana, Teh? Kayak gitu. Kan tadi udah dijelasin. Udah, oke. Itu dari mana? Mulainya dari mana? Dari diri sendiri dulu, gitu. Itu jawabannya ya. Kenapa? Karena ya kita mau ngajak orang lain gitu ya, apalagi ngajak keluarga, ngajak adik, ngajak kakak, ngajak mama, ngajak bapak, ngajak suami. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Misalnya, yang tadi ya sesimpel yang aku contohin, jangan lupa matiin listrik, jangan lupa hemat air, jangan lupa milah sampah. Biasanya ya kalau anggota keluarga itu ngelihat, oh kayaknya si kakak kok tumben ya rajin gitu ya, rajin buka-buka jendela pagi-pagi, rajin bebersih, rajin decluttering, rajin milah sampah, ngajakin, ntar adik, orang tua juga ya, mama, papa juga pasti bakal ngikutin. Atau sebetulnya yang paling simpel ya, apalagi anak muda sekarang tuh kan mainnya medsos ya, itu tuh sebetulnya bisa dijadikan apa ya, wadah untuk kampanye juga gitu. Jadi manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif ya, seperti itu, ngajakin masyarakat, ngajakin teman-teman, aku udah ngompos loh, kayak gitu. Bukan pamer, bukan apa ya, tapi kita sharing apa ya, kita mengajak kebaikan gitu. Insya Allah kalau misalnya ada orang yang ikut kebaikan kita gitu, kita bakal dapat pahala gitu kan. Jadi orang yang mengikuti kebaikan dari yang kita sebarkan itu. Gitu sih dari diri sendiri. Kalau mau buat sendiri gimana? Ya, dimulai dari diri sendiri. Pertanyaan terakhir deh dari Momot. Iya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang tanya, ini jadi pertanyaan terakhir ya. Kadang tuh di masyarakat ada pandangan kayak gini, Teh Hanifah. Ngapain kita milah-milah sampah tuh nanti ujung-ujungnya dicampur lagi sama tukang sampah gitu.
Terus gunanya kita milah sampah di rumah ngapain dong sia-sia? Nah, kalau ada orang nganggap kayak gitu gimana, Teh? Aduh, itu sudah jadi FAQ. Gini lah teman-teman ya. Aku tuh pernah ya wawancara sama bapak-bapak petugas sampah yang truk gitu. Mereka itu milah sampah juga. Jadi jangan sampai beranggapan ketika kita milah sampah dicampur lagi. Ya secara fisik, secara kasat mata dicampur lagi. Tapi sebetulnya mereka tuh milahin di truk tuh. Mereka tuh misah-misahin gitu. Terus ya teman-teman, kita niatkan kalau misalnya kita milah sampah, kita itu ngebantu para petugas kebersihan, ngebantu pemulung gitu ya, punten banget ngebantu ya yang nafkahnya tuh dari sana gitu. Supaya lebih mudah gitu, lebih mudah mendapatkan rezekinya. Kita pernah nggak sih melihat ada bapak-bapak pemulung itu sampai ngolong ke solokan ya? Dia ngambil botol aqua. Jadi sampai badannya itu masuk ke selokan untuk mencari puing-puing rezeki. Bayangin gitu ya teman-teman. Jadi kadang aku tuh kayak aduh nggak manusiawi banget gitu ya ini apa namanya para petugas kebersihan teh gitu ya, para pemulung teh gitu. Coba kalau misalnya kita lebih lebih ya lebih manusiawi gitu, kita kasih ke bank sampah atau kita kasih ke pemulung. Kalau yang aku lakuin sih kan banyak ya di Rancai ke sini kan kayak pemulung gitu. Terus ya aku sedekahin aja gitu, gak usah minta harus dibayar berapa, kan bisa ya itu kan dijual gitu, tapi ya udah kasih aja, sedekah aja. Jadi tidak ada jangan berpikiran nanti bakal dicampur lagi, enggak kok. Sekarang masyarakat tuh sudah paham kalau sampah itu sangat berharga karena itu adalah puing-puing rupiah, guys. Oke, ya. Ya buat kita di sini yang apa namanya dapat rezeki lebih gitu ya, dapat kesempatan lebih baik di rumah dan semacamnya. Yuk kita pilah sampah, kita pilih-pilih sampahnya biar orang lain yang mencari rezeki dari sampah kita bisa terbantu. Wah, itu akan membantu banget ya. Kalau niatnya baik itu jadinya mulia nanti aktivitasnya. Kayak gitu. Itu aja mungkin ya pertanyaan terakhir. Momot coba hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan. Dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ada yang bertanya ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, nampaknya sudah pada paham semua dan siap menjadi keluarga berkesadaran lingkungan. Amin ya. Kita sama-sama bangun Indonesia jadi bangsa yang sadar lingkungan. Jadi nanti kalau putra-putri Bapak Ibu di sini atau jomblo di sini jadi presiden Indonesia, jadi pemimpin, nanti mereka akan memperhatikan lingkungan Indonesia. Ya, kayak gitu teman-teman semua goal kita ke depannya. Semoga bermanfaat ya agenda kita di siang hari ini. Hatur nuhun buat Teteh Hanifah yang sudah menyempatkan waktunya dan jauh-jauh datang ke rumah Momot di sini buat isi materi. Semoga bermanfaat materinya. Itu aja mungkin dari kami di sini, moderator dan juga Teh Hanifah. Apresiasinya saya berikan apa ya di sini ya contohnya ya. Saya berikan snack. Ya, apresiasi dari panitia berupa snack. Nggak kelihatan snacknya. Ya, snack diterima ya. Iya, kayak gitu. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Sekian dari moderator dan pemateri siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kembali kepada MC, kepada Alma, dipersilakan. Dadah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah seru sekali ya pembahasan pagi hari ini bersama Hanifah juga Kang Asa. Wah, ini benar-benar membuat kita sadar ya kalau eco family ini penting untuk kita praktekkan di rumah gitu ya. Siap untuk praktekkan eco family di rumah? Gimana? Siap nggak? Siap ya, harus siap. Dimulai dari diri sendiri yang nantinya menjadi teladan untuk orang-orang di rumah gitu ya, terutama keluarga. Nah, teman-teman, alhamdulillah terima kasih banyak untuk yang hadir di sini. Masya Allah ada ini 27 tadi 34 ya. Ya, yang sudah hadir Masya Allah. Semoga ini menjadi awal ya, awal untuk diri kita
ya semangat untuk berbenah diri, terutama menjadikan lingkungan keluarga kita sesuai dengan fitrah dan menjaga alam gitu ya. Karena diri kita juga memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan. Gitu. Asik nih para pionir mungkin teman-teman yang hadir di sini. Oh, sebutannya Famigo ya. Baik, saya sekarang panggilnya Famigo. Ya Famigo semua di sini, Masya Allah di sini ada teteh-teteh dan akang-akang, para single dan para ibu ya, para ibu dan ayah mungkin yang hadir di sini. Nah, untuk penutupan di sini sebelumnya akan ada foto bersama terlebih dahulu. Ya, untuk itu dimohon untuk menyalakan video bagi Amigo semua. Silahkan bisa menyalakan video. Ya. Yuk ditunggu Famigo semua nyalakan videonya. Dihitung sampai 5 aja, Teh Alma. Di waktu fotonya. Iya. Menyiapkan waktu. Dihitung sampai 5 ya. Ini belum keluar semua ini videonya. Belum ya. Dihitung sampai 5. 1, 2, 4, 5. Belum mulai foto ya. Ini hitung mundur untuk Famigo semua menyalakan videonya. Ini yang foto dari operator bukan atau saya ya? Nanti bisa aku bantu juga, Alma. Oh iya. Kita foto semua aja bareng. Ya. Ya, dimulai ya. Siap. Ya, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih banyak semuanya Teh Hanifah, Kang Asa. Masya Allah ilmunya bermanfaat sekali. Semoga jadi amal jariah. Kita semua bisa praktek bareng ya Teh Hanifah, Kang Asa. Doakan semoga jadi awal yang baik untuk kita semua. Amin. Baik, selanjutnya mungkin ada perkenalan dulu tentang family hour mungkin kan? Oke. Sebelum ditutup teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di siang hari ini. Aku izin perkenalkan Family Hour sebentar aja. Jadi teman-teman, Family Hour ini adalah komunitas menuju startup ya, yang nanti akan membantu teman-teman mendapatkan akses ke pendidikan keluarga secara murah meriah dan berkualitas kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang nanti ke depan akan punya tantangan di keluarga ya, tantangan komunikasi, tantangan macam-macam. Ayo mari di sini kita bareng-bareng belajar bersama Family Hour agar kita bisa menciptakan generasi Indonesia yang juara, keluarga Indonesia yang tangguh. Kayak gitu teman-teman ya. Ya itu aja singkat dari Asa. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Diserahkan kembali kepada Alma. Iya, terima kasih Kang Asa. Nah, ini kan kalau ada yang mau gabung Family Hour bisa atau enggak nih? Barangkali dari Famigo semua di sini ada yang tertarik untuk ikut Family Hour gitu. Kalau teman-teman tertarik gabung jadi timnya, silahkan hubungi Famin Beruang yang ada di grup. Kayak gitu ya. Jadi Famin ada macam-macam, nanti Famin Beruang ada di grup. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya, Famin Beruang ya. Aduh, ini kreatif sekali. Iya. Sudah, alhamdulillah sudah selesai ruang belajar kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah penuh insight yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Jangan lupa Famigo semua, saya ingatkan kalau Famigo ini punya insight yang ingin dibagikan pada teman-teman semua, ingin
ingin merasakan juga ya manfaat dari kelas ini, silakan bisa share ke media sosial Femigo semua, dan jangan lupa tag @family_hour, dan bisa tag juga narasumber kita ya, Teh Hanifah. Apa Teh Hanifah IG-nya, Instagram-nya mungkin bisa disebutkan? @Hanifah Nurawalia. Nanti di grup WhatsApp insya Allah aku share. Oke. Nampaknya wifi-nya Alma menghilang ya? Ya sudah. Kalau begitu nanti insya Allah akan dibagikan ya teman-teman, sekalian Instagram dan semacamnya di grup. Kita akhiri aja pertemuan kita terlebih dahulu di siang hari ini dengan membaca doa dan Iya, hamdalah. demikian. Mohon maaf apabila ini dengan bacaan hamdalah. Sampai jumpa Femigo semua di kelas selanjutnya. Sehat selalu. Ya, tur nuhun sadayana.